Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menimi Jodoh. Ya, hari ini kita ngadain sesi webinar Q&A ya. Tapi sebelum kita lanjut Q&A, kita bahas dulu tentang tema yang akan kita bahas hari ini. Ya, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang informasi semesta untuk menemui jodoh. Oke. Nah, kenapa kok ini aku bahas hari ini ya? Karena aku melihat masih mengamati perkembangan teman-teman di grup itu masih menganggap suatu kondisi adalah sebuah permasalahan. Oke, artinya apa? Teman-teman belum bisa melihat itu sebagai sebuah kondisi yang memuat sebuah informasi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena teman-teman belum bisa menyaksikan kondisi tersebut apa adanya. Oke, kenapa ya coach? Aku masih sedih, aku masih merasa inilah, masih itulah, orang ini masih toksik lah ke aku. Masih ini masih melihat dari sudut pandang ego, lekat dengan dirinya, lekat dengan diri palsunya. Apa diri palsu itu ya? Perasaan kita sama pemikiran kita. Ketika kita masih lekat dengan itu, ya, maka apapun yang kita hadapi di kehidupan ini, ya, akan stuck dia. Stuck karena kita lekat dengan identitas tersebut, maka realitas tidak akan pernah berubah. Nah, caranya gimana? Caranya gimana supaya realitasnya berubah? Ya, diawali dengan identitas kita yang berubah. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki kualitas yang namanya kualitas penyaksian, witnessing. Ya, pernah ini nggak ya? Pernah baca buku no, Power versus Force, David R. Hawkins. Ya kemarin aku di sesi workshop online manifestasi itu aku jelasin tuh. Ya, kalau teman-teman ada di Makhluk Cinta, aku share juga tuh rekamannya. Ya, ada tabel peta kesadaran. Ya, yang paling tinggi adalah pencerahan, enlightenment, level energinya 700 sampai 1000. Yang paling rendah itu shame, malu, merasa tidak layak. Level energinya 20. Oke, nah, ketika orang bisa berada di level pencerahan, maka di saat itu ya, dia tidak akan lagi menganggap sebuah kondisi di kehidupan ini adalah sebuah permasalahan. Caranya adalah dengan menyaksikan. Jadi ketika kita bisa menyaksikan semua situasi yang ada di kehidupan kita ini secara apa adanya, ya kita tangkap sebagai informasi, sekedar informasi, maka sebenarnya teman-teman, sebenarnya kita sedang mengakses kondisi apa namanya, pencerahan, enlightenment, energi kita gede. Tapi ketika kita masih lekat dengan, waduh rasanya masih gini ya, aku masih gini ya, masih gitu ya, masih nggak enak ya rasanya, masih ngerasa kekurangan lah, sedih lah, bingung lah gitu. Kita masih larut di energi yang levelnya masih force. Kita larut di situ tuh. Sulit. Sulit kita mau ngerubah. Karena apa? Antara ego sama diri kita yang sejati masih lekat. Ya, tapi ketika kita punya jeda tuh, ya, punya jeda antara diri kita yang sejati sama ego kita bisa menyaksikan, ya, menyaksikan apapun yang bisa kita saksikan, ya. Ada dua hal yang bisa kita saksikan. Yang pertama adalah realita eksternal dulu. Itu pasti memuat sebuah informasi. Oke. Dan yang kedua, yang terpenting adalah kita menyaksikan diri kita, kualitas dari diri kita. Itu juga pasti memuat informasi. Ya, jadi ketika kita bisa menyaksikan dua hal tersebut, realita eksternal dan realita internal kita, maka ya yang namanya awalnya kita anggap itu sebagai sebuah permasalahan, dia akan ganti menjadi kondisi dan kondisi akan cepat berganti. Seperti itu. Nah, caranya ngelatih untuk mendapatkan informasinya ini seperti apa? Jalankan semua polanya. Karena ketika kalian menjalankan pola ya yang ada di program menemui jodoh itu, maka semua informasi terkait kesendirian kalian, rasa sedih kalian akan muncul. Nah, pada saat informasinya muncul, gimana caranya? Kalian saksikan aja. Cukup kalian saksikan. Jangan diberi makna. Itu hanya kondisi yang memuat informasi.
Misalkan di pola keberlimpahan, aku ngajarin tentang, ayo kita jalan-jalan ke mall, ya kita lihat barang yang mahal. Ya, oke. Realita pertama yang kita hadapi adalah melihat barang yang kita sukai, mungkin yang kita sukai ya. Kita lihat price tag yang harganya mahal. Itu adalah informasi, teman-teman. Ya, ketika itu informasi, dia kata-kata mahal nggak ada. Mahal adalah sebuah permasalahan. Hanya informasi, misalkan baju harganya 1 juta gitu, ya. Ya sudah, informasi kalau baju harganya 1 juta. Oke, ya. Yang kedua, kita melihat atau menyaksikan pikiran kita tuh ngomong apa sih ketika kita melihat baju harga 1 juta misalkan. Apa pikiran yang muncul? Itu juga informasi. Oke, itu juga informasi. Informasi ini ada kata-kata mahal nggak nih? Atau jangan-jangan suaranya, ah besok aku beli ah. Atau apa kata-katanya yang ada di kepala. Itu juga informasi. Jangan melekat dengan itu. Hanya informasi. Oke, nah ketika kita bisa mendengarkan suara di kepala kita ini, barulah kita bisa menyaksikan atau merasakan emosi yang ada di batin kita. Dan itu juga informasi, hanya sekedar informasi. Oh, ada rasa kekurangan nih yang terpicu, ada perasaan tidak layak nih yang terpicu. Itu juga hanya informasi, bukan diri kita. Ya, ingat, sesuatu yang bisa kita saksikan itu bukan kita, termasuk perasaan kita, termasuk tubuh fisik kita. Buktinya apa? Kalau kita mati, kita tetap ada. Ya, di semua kitab suci, ajaran agama ada, kita tetap ada, tetap eksis. Berarti kita bukan itu semua. Sesuatu hal yang bisa kita saksikan bukanlah kita. Oke, dan semua yang bergerak di muka bumi ini ya adalah sesuatu hal yang bisa kita saksikan, termasuk apa? Termasuk emosi. Emosi itu kan apa? Energy in motion kan, energi yang bergerak di dalam tubuh kita, ya. Dan semua gerakan di alam semesta adalah gerakan dari Tuhan, ya. Kalau buat teman-teman yang Islam ya, ya kan ada kan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kehendak Allah. Berarti apa? Tidak ada gerakan di dunia ini yang memiliki daya dan upaya kecuali itu adalah kehendak dari Allah, yang gerakin Allah, termasuk emosi yang bergerak di batin kita. Nah, ketika emosinya lagi bergerak ya, dan kita tidak bisa menyaksikan itu secara apa adanya, kita menganggap itu adalah sebuah sesuatu yang negatif, yang buruk, yang tidak seharusnya kita alami, maka sama seperti kita sedang menolak Allah. Oke? Sama seperti kita tidak ridho sama Allah. Ya, padahal ya kalau hidup kita mau enak, teman-teman. Ya, cuma satu sebenarnya resepnya. Kita harus mendapatkan ridho dari Allah. Nah, gimana caranya kita dapatkan ridho dari Allah? Ya, kita harus ridho dulu sama Allah atas semuanya, semua gerakan Allah yang memuat informasi, apapun informasinya. Oke, makanya dalam Islam itu kan yang pertama apa sih yang harus kita lakukan dalam Islam itu kan bersaksi dulu kan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan apa ini? Tuhan yang berkehendak. Yang berkehendak apa? Yang berkehendak menggerakkan semuanya ini, yang menciptakan semua kondisi tersebut, termasuk kondisi kesendirian teman-teman mungkin yang belum mendapatkan jodoh. Ya, termasuk kondisi ketika teman-teman mengalami emosi, sensasi emosi. Ingat, itu cuma sensasi, teman-teman. Sensasi fisikal yang selama ini kita tolak gerakannya. Getarannya kita tolak, makanya dia stuck di batin kita. Oke? Mudah-mudahan paham ya, teman-teman. Nah, makanya bersaksi, aku bersaksi, hanya disaksikan aja. Kita saksikan apapun itu, ya. Mau itu emosi, mau itu pemikiran kita, mau itu realita eksternal. Nah, setelah itu ngapain, coach? Kalau setelah disaksikan doang, masa diem aja? Ya kita tetap bertindak, tetap doing. Tapi kita tahu nih kita doingnya dari being yang mana. Being yang mana kita kita bertindak ini. Being yang masih merasa kekurangan, terus akhirnya cari-cari jodoh kah?
atau being yang sudah ngerasa layak, ya. Terus dia membuka peluang pertemanan, silaturahmi dengan orang-orang lama mungkin, dengan keluarga terdekat dulu mungkin, ya dengan orang tuanya dulu diperbaiki hubungannya. Makanya ada pola healing inner child. Bukan untuk menghakimi orang tua, itu untuk memperbaiki kualitas diri kita, kualitas hubungan kita sama orang tua kita. Seperti itu, karena di situ terdapat informasi, ya, informasi yang mungkin selama ini tidak kita pahami, tidak kita cerna, tidak bisa kita saksikan secara apa adanya. Kita tolak semua pengalamannya. Makanya kondisinya stuck. Ya, ingat, jadi kata kuncinya ketika kita mau bertumbuh kehidupan kita, ya, atau kita mau merubah kondisi kehidupan kita yang sekarang ini, ya, berganti menjadi kondisi kehidupan yang kita harapkan selama ini, maka tangkap dulu informasi yang sekarang. Ya, karena tanpa itu, ya, tanpa kita bisa menangkap dan menyaksikan semua informasi yang saat ini, ya, kita tidak akan pernah bisa merubah keadaan. Sebenarnya yang rubah Allah, ya. Nasib kita tidak akan pernah berubah juga. Karena kondisi saat ini, kondisi batin kita saat ini tidak kita pahami benar-benar, tidak kita saksikan secara apa adanya. Maka kita akan gagal dalam membuat kesimpulan atas apa yang harus kita lakukan ke depannya. Maka apa kondisi yang baru tidak akan pernah terjadi. Oke, seperti itu. Nah, tujuan dari zoom in emosi, ya, yang teman-teman sudah lakukan ini tuh bukan sekedar untuk ngebersihin batin kita. Iya, di situ terjadi yang namanya proses transmutasi energi. Ya, ketika emosi atau energi itu kita saksikan, kita rasakan, dia akan berubah bentuk. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Sebenarnya tujuan utama dari zoom in emosi, ya, kita memiliki pemahaman bahwa ternyata emosi itu hanya sekedar informasi juga, hanya sekedar sensasi, ya, sensasi yang memuat informasi yang selama ini terbiasa kita tolak, ya, terbiasa kita tolak dengan cara apa, ya, reaktif. Reaktif, kita bereaksi atas emosi yang muncul. Itu cara kita nolak tuh. Tapi ketika kita bisa menyaksikan emosi itu, apapun itu emosinya, ya, maka ya sudah. Coba perhatikan, dia akan ganti sendiri secara otomatis. Berganti sendiri. Pokoknya tidak ada penghakiman dari awal. Ya, ingat, ketika emosi yang muncul, ya, paling gampang gini. Ingat kata Mas Fahmi, ini hanya informasi. Katakan itu di kepala kalian. Hanya sekedar informasi. Oh, ternyata aku masih memendam emosi ini. Sudah, nggak apa-apa. Ya, nanti lama-lama kalian akan punya jam terbang. Jam terbang yang tinggi, ya, untuk mencerna semua informasi yang muncul. Tidak ada lagi yang namanya permasalahan akhirnya. Berubah jadi kondisi, dan kondisi akan cepat berganti. Aku cerita sedikit ya teman-teman. Kemarin aku ngantar anakku sekolah. Di Malang lagi dingin banget, terus aku apa itu ya, hari Kamis pagi tuh agak-agak nggak enak badan. Gitu, karena Rabunya kan aku ada webinar tuh sampai malam. Paginya aku naik mobil akhirnya ngantar anakku ke sekolah. Agak jauh tempatnya. Dingin, terus aku naik mobil. Di jalan, di jalan, eh, aku papasan sama mobil. Jalannya agak sempit. Aku udah berusaha minggir, udah minggir banget, terus aku stop, membiarkan orang itu lewat dulu. Ternyata orang yang tak kasih jalan ini, ya, sama-sama mobil, dia mepet banget sama mobilku. Padahal aku ngeliat kalau di sisi sininya itu masih banyak sebenarnya, apa, kosong. Buktinya beberapa mobil yang papasan di situ masih bisa. Ya, ternyata dia mepet banget di mobilku. Aku lihat platnya plat W, plat luar kota, plat Gersik. Terus mepet banget, mobilku diserempet gini, seret, beset belakangnya. Baru-baru aku chat tuh mobil, beset tuh kan. Orangnya lari, gitu, nggak mau bertanggung jawab. Terus aku turun dari mobilku, terus orang-orang itu kan rame itu. Ngeliat, Pak, beset Pak, katanya. Oh, aku lihat. Satu yang tak lakukan,
adalah aku melihat, oh ini adalah informasi. Informasi mobilku keserempet sama mobilnya orang. Oke, aku ingin menyaksikan pikiran apa yang muncul. Itu ini sebenarnya nggak ada suaranya ya. Cuma yang namanya penyaksian tuh nggak ada suaranya teman-teman. Jadi aku hanya mendengarkan suara di kepalaku. Suara yang pertama yang muncul adalah, waduh ini tukang langganan chatku berapa hari ya ngechat ini ya. Soalnya aku minggu depan mau ke Surabaya nih, mobil mau aku pakai ke Surabaya. Itu suara pertama. Terus ya sudahlah, nanti aku tanya aja tukang chat itu berapa lama kira-kira. Masuk mobil, tanyaan anakku, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aku bilang. Orangnya pergi. Ini udah telat juga apa? Takut telat aku kalau ngejar orangnya. Biarin aja dia pergi. Terus pas aku jalan, muncul lagi pemikiran yang tidak pernah aku sengaja pikiran tuh. Muncul gini. Paling habis ini ya beli lagi mobil yang baru. Nah, itu juga informasi gitu. Paling habis ini ganti mobil aku gitu. Itu juga informasi, teman-teman. Informasi yang datang secara tiba-tiba. Ya, informasi yang ada di kepala. Dari mana itu suara yang ada di kepala? Dari getaran di batin kita. Kalau kita ngerasa kekurangan ya, pada saat diserempet mobil gitu, waduh lari tuh. Kejar orang yang minta ganti rugi. Gitu. Tapi kalau kita ngerasa damai aja, sudah lah ini cuma lebih berharga eh, anakku yang tepat waktu daripada aku ngejar orang yang nggak jelas itu. Ya, seperti itu. Jadi, ya aku ngantar anakku ya sudah selesai. Ya, nanti pulang dari Surabaya, ya aku ngecat mobil, sudah selesai. Nggak ada masalah. Nggak ada tuh gejolak batin di batinku. Nggak ada, karena aku bisa menangkap semua sebagai informasi. Begitu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini semua paham ya. Ya, nanti ya di grup makhluk cinta, ketika teman-teman curhat, wah aku masih ngerasa sedih, jawabanku akan sama. Itu hanya informasi yang perlu kalian cerna. Gitu. Oke, silakan. Kita buka sesi Q&A. Innalillahi, Mas. Innalillahi apa nih, Naila? Angkat tangan. Kalau nggak ada yang nanya, aku stop. Oke, Mbak Sylvia. Mbak Sylvia, silakan Mbak Sylvia. Halo Mas Fahmi, Halo, ya. iya mau nanya, sebenarnya ada nggak sih cara marah yang tapi sadar? Misalkan contohnya yang mobil tadi yang udah lari Mm, kan meninggalkan Mas Fahmi gitu. Tapi ya, bisa nggak sih ada opsi kayak Mas Fahmi itu bisa negur tapi sadar gitu Mas? iya, Gitu. iya. Itu sih Itu pertanyaannya. pertanyaannya. Oke, Iya, heeh, oke. makasih Mas. Jadi gini, ketika kita kayak contoh tadi aku diserempet mobil gitu ya, serempet mobil. Terus eh, untuk orang-orang kebanyakan pasti dia kan akan merasakan marah kan, ya kan? Akan merasakan kemarahan, ya. Ketika dia bereaksi atas rasa kemarahan tersebut, itu sebenarnya dia lagi larut dalam ego si pemarahnya. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa negur orang tersebut? Ya, ini sebenarnya pilihan bebas, mau ditegur boleh, mau dibiarkan juga boleh. Kalau aku memilih untuk membiarkan, ya karena aku nggak mau buang waktuku untuk ngejar orang seperti itu. Ya, tapi ketika misalkan orang yang berhenti, ya aku perhatikan dulu gejolak emosi apa yang ada di batinku. Ketika masih ada gejolak emosi kemarahan, lebih baik diam dulu, diam dulu. Kalau kalian sudah terampil, ya, kalau kalian sudah terampil, nanti emosi kemarahan itu akan cepat kok hilangnya. Ketika kalian sudah memiliki zoom in apa kualitas dan apa keterampilan atau skill zoom in emosi itu, cepat dia hilangnya, cepat hilangnya. Nah, pada saat sudah mulai netral baru ngomong, kamu nabrak mobilku ya, ganti. Gitu doang, gitu doang Mbak Sylvia. Tolong diganti biaya pengecatannya. Oh oke, berarti tetap Hmm. nggak apa-apa ya kalau ya berarti kita mesti harus netral dulu dalam jangan saat kita marah itu saat kita masih ada emosi amarah itu kita marah, mending kayak kita zoom Calm in down dulu. emosi, Iya, iya zoom in emosi kemudian netral kemudian kita bisa kayak tetap negur bisa. negur dan itu boleh kayak
Oh, ganti ya. Masih boleh kayak gitu ya, Mas Ya Fahmi boleh berarti. lah. Oh, oke. Boleh lah. Oke, Cuma oke, kan oke. bebas, bebas. Oh, Pilihannya iya, kan iya. bebas. Kamu, misalkan orangnya berhenti ya, nah, itu Iya, orangnya lari nih. iya, iya, iya. Ya nggak mungkin Misalkan orangnya dikejar berhenti, juga. Heeh. misalkan orangnya berhenti, terus dia kita tagih, ganti ya. Misalkan orangnya ya udah ganti ya, sudah nggak apa-apa kita terima uangnya. Oh, Tapi oke. misalkan wah otot-ototan gitu ya, Iya, iya, iya. otot-ototan, wah kamu yang salah, aku yang ini. apa apa namanya dia nggak mau ganti gitu. Misalkan dia nggak mau ganti, ya sudah, kan kita udah netral, biasa Iya, aja. iya, Ya iya, sudah iya. biarin aja, biarin aja. Ya, ini percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya. Pada saat aku jalan, nggak sampai sekilo, mungkin jarak 5 menit setelah aku mengalami keserempet mobil tuh, duit masuk ke rekeningku langsung. Untuk ganti cat mobil itu, duitnya masuk, tuk gitu. Ngapain dikejar orang kalau Iya, gitu, iya, iya. ya kan? Duitnya masuk, ya udah. Oh ini duitnya, ya sudah selesai. Iya, iya. Gitu doang. Tapi ketika misalkan orang yang berhenti, atau misalkan Mbak Sylvia ada apa namanya pekerjaan yang harus dievaluasi bersama, Iya. dan ternyata memang si partnernya ini ada errornya nih, Mm-mm. boleh kok dievaluasi itu boleh, sangat diperbolehkan. Mm-mm. Iya. Tapi jangan berasal dari apa di Amarah. Iya. Oh, atau emosi yang marah iya. itu, karena nggak efektif. Iya, soalnya itu memang sering terjadi kalau di dunia kerja, Mas Fahmi. Jadi Iya, makanya kan Sylvia tanya apakah ada opsi marah tapi tetap sadar. Maksudnya di sini tuh lebih kepada kayak ya biar nggak terjadi evaluasi. lagi. Iya, Mm-mm. evaluasi dan nggak terjadi lagi. Tapi bener sih, jadi netral dulu memang kayaknya lebih baik gitu, Mas Fahmi. Kemudian bisa nanti kita bisa ajukan bicara argumen gitu. Tapi udah nggak ada amarah lagi, kayaknya tuh memang memang lebih baik seperti itu aja. Iya, betul. Iya, itu butuh jam terbang. Butuh jam terbang untuk kita berada pada saat kondisi evaluasi itu ya, berada di kondisi yang netral. Nggak apa-apa, itu butuh dilatih. Latihannya apa? Zoom in emosi. Ya, sadari bahwa emosi, ternyata cuma sensasi doang. Yang Iya, kalau iya, kita iya. maknai dari awal itu adalah sesuatu hal yang harusnya sekedar kita alami aja menjadi pengalaman. Ya sudah, dia akan netral dengan sendirinya. Nggak perlu berusaha untuk dilepaskan gitu. Dibiarkan aja sebenarnya, disaksikan. Seperti itu. Nanti setelah itu apa? Netral, clear kan enak kan? Buat otak ini buat pakai mikir kan juga enak kan Mbak Silvi? Iya, iya, Ya kan? Akhirnya iya, apa? Mas. Kata-kata kita tertata, solusi terjadi, gitu kan? Dan mereka pasti sepakat. Dan mereka kan Iya. sadar, oh iya, kayaknya aku salah deh ini. Bener kata Silvi nih. Mm-mm, Kata iya. Silvi. Dia si Silvi tidak tidak apa tidak mengevaluasiku untuk menghakimi aku, untuk membuat aku lebih terpuruk. Dia justru memberikan advice ke aku supaya hidupku lebih baik. Nah, itu loh bedanya. Tapi Mm-mm, kalau kita mm-mm. masih emosi, pasti kan orang yang kita evaluasi merasa terhakimi kan. Iya, iya. Begitu kan? Merasa terhakimi kan. Akhirnya apa? Perang nanti. Tes gitu. Begitu juga dengan relasi. Mm-mm. Begitu juga dengan relasi. Seperti itu. Oke, clear? Oke, clear. Makasih, Mas Fahmi. Iya, sama-sama. Begitu juga dengan relasi, teman-teman. Pertanyaan bagus, Pak Silvi. Nah, latihannya gimana dalam relasi? Ya temui orang. Dan jangan tolak siapapun yang datang ke kehidupan kalian karena pasti memuat sebuah informasi orang tersebut ya, dan memberikan kita sebuah pengalaman yang memuat sebuah informasi. Informasi apa yang ada di batin kita? Ingat sekali lagi, itu hanya informasi, bukan sesuatu yang kekal, yang abadi. Enggak, hanya fenomena yang memuat sebuah informasi ini sampai keulang-ulang deh. Ya teman-teman paham bener. Ya, karena kalau ketika kita tidak bisa menerima informasi tersebut, kita menolak dari awal, nggak akan berubah kehidupan kita. Kekal dia, tek gitu. Maka terjadi yang namanya apa? Pola berulang, berulang terus. Jomblo lagi, sedih lagi, susah lagi, merasakan kekurangan lagi.
Caranya gimana? Kalau di pola itu yang pertama adalah presence, yang kedua ya adalah peripheral di materi terakhir. Nah, itu ketika kita bisa mengakses kondisi tersebut, maka kita akan bisa mengakses informasinya secara clear, netral, menyaksikan secara apa adanya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Angkat tangan. Mbak Lina, silakan Mbak Lina. Silakan open mic Mbak Lina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lina. Apa kabar? Gini kok, ini kan aku baru putus nih. Nah, Baru putus. Putus, aku tuh putus, masih putus ke telepon. trigger. Ya, ya. Gimana, gimana? Aku tuh masih ada panic attack gitu loh. Kalau Panic attack. sama si mantan udah kayak udah aku rilis, udah aku maafin, udah Hmm. lupa apa, nggak ke trigger lagi nih. Tapi Oke, untuk masalah kota, kita kan beda kota. Nah, oke, aku Sidoarjo, dia Surabaya. oke. Jadi tuh Oh, kalau jauh lewat deket lah. Surabaya, melewati Surabaya itu aku nyetir itu sambil panik, gemeter gitu. Oke, Ngilangin itu gimana? Sampai detik ngilanginnya. ini tuh masih ke trigger tempat Surabaya itu nggak berani lewat gitu. Hmm, oke. Padahal Mbak sama Lina, orangnya udah aku ikhlasin. oke, oke. Ada sensasi getar ya, shake ya. Iya, di Mm-mm. dada itu sesek, terus tangan Mm. tuh gemeter. Jadi nyetir tuh sambil gemeter. Aduh, gak Oke, berani lagi aku lewat Surabaya gitu. Padahal tadi Surabaya itu eh, jalan utama gitu. Mm. Oke. Mbak Lina ini sudah akses kelas atau program menemui jodoh belum? Sudah, Sudah ya. Nah, di program menemui jodoh itu kan ada olahraga tuh, otot psoas, senam otot psoas. Sudah nonton nggak videonya? sudah. Udah 2 hari ini aku yang lakuin. Nah, itu untuk melepaskan ketegangan atau apa ya? Ya tension, tension. Jadi kalau tubuh kita tuh kayak getar gitu, itu ada ketegangan yang tertahan tuh, Mbak Lina. Iya, Ya. Nah, ketegangan itu butuh dirilis memang. Caranya adalah lakukan senam otot psoas sama senam energi itu. Ya, biar apa iya 2 hari sumbatan ini udah aku lakuin. nggak apa-apa, lakukan rutin itu. Ya. Jadi kalau semama aku sekarang nih ada Hmm. kegiatan di Surabaya, tetap aku lakuin nggak? Atau mungkin aku dengerin Zoom in sambil nyetir gitu bisa nggak sih? Jangan, jangan. Nggak boleh ya? Tidur nanti, ketiduran nanti. Jangan dengarkan semua audio yang ada di kelas itu sambil nyetir ya. Itu itu untuk mengkondisikan otak kita di gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu dekat banget sama gelombang otak delta. Delta itu kondisi kita tidur, rentan ketiduran nanti. Jangan. Lakukan itu pada saat malam atau setelah sholat gitu-gitu loh. Oh Ya. gitu. Kalau pagi Terus ya gimana cara gak, ini aku tetap memberanikan diri ke kota itu atau gimana tuh? iya, gini. Jadi yang pertama senam dulu ya, rutin itu untuk melepaskan ketegangan. Oke. Yang kedua tetap ke sana ya. Di situ memuat informasi untuk apa? Untuk melepaskan ketegangan itu sendiri. Jadi ketika kita mau melepaskan sebuah apa ya, ketegangan atau sumbatan energi, kita harus ketemu dulu tuh sama sumbernya. Nah, sumbernya Mbak Lina ini ya di kota Surabaya itu ya enggak apa-apa ke situ aja. Setelah itu disaksikan, saksikan aja. Saksikan tubuh fisiknya, saksikan ketegangannya, saksikan emosi yang muncul. Ya, kalau ini Mbak Lina baru awal ya, awal-awal ya. Iya, baru Nah, baru itu 2 kali pola awal-awal itu. tuh ada materi yang namanya presence. Lakukan presence aja pada saat itu. Insya Allah nanti ketegangannya akan pelan-pelan akan mencair kok. Senyum, Iya, tersenyumlah. Ya, coba perhatikan. iya, Nggak apa-apa senyum meskipun kita merasakan kayak ketegangan, ketakutan gitu, ya. Senyum. Pada saat bibir kita ini kayak tersenyum, terbuka, tersenyum gini. Coba perhatikan. Ya, sistem saraf kita tuh akan terkondisikan tuh menjadi sangat rileks. Meskipun tuh awal-awal kita paksakan tuh senyumnya. Ya, iya. jadi ketegangan adalah kondisi di mana sistem saraf kita tuh tegang, sistem saraf. Nah, gimana supaya nggak tegang? Ya kita relax.
Caranya adalah presence itu. Kita sadari ketegangannya, udah nanti dia akan hilang sendiri kok, Mbak. Ya, jangan berupaya untuk memerangi ketegangan, karena nanti makin tegang. Oke, Oke. jadi Nggak disaksikan. boleh menghindari tempat itu juga nggak boleh ya. Maksudnya, Maksudnya menghindari kota Surabaya juga nggak boleh ya. jangan, justru itu adalah obatnya, Mbak Lina. Itu adalah obatnya. Kalau Mbak Lina pernah dengar yang namanya homeopati, pernah dengar nggak homeopati? Belum. Jadi eh, kondisi sakit kita ini, apapun itu, emosi atau penyakit kita, itu sebenarnya obatnya adalah rasa sakit itu sendiri. Misalkan kita dipatok ular nih, tek gitu, patok ular kan, ada bisanya kan. Obatnya apa? Tahu nggak obatnya? Dipatok ular, Mbak Lina. Nggak tahu. Nggak tahu. Bisanya lah. Obatnya, iya bisa selanjutnya. Hmm. Itu termasuk alergi. Misalkan aku alergi udang gitu ya. Obatnya alergi udang apa? Ya udang itu sendiri. Kalau di dunia kedokteran adalah metode eliminasi namanya. Jadi misalkan ya, misalkan aku makan udang 3 ekor gitu, alergiku keluar gitu ya. Nah, caranya supaya mengobati alergi tersebut adalah besoknya makan udang 1 ekor. Satu ini, satu biji apa? 1 ekor gitu. Nanti tubuh kita ya memiliki imunitas yang kuat untuk beradaptasi dengan udang, dengan alergi udang tersebut. Kuat nih ternyata satu. Nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi makan dua. Gitu. Oh ternyata dua masih keluar nih. Ya sudah besoknya makan satu lagi. Itu namanya metode eliminasi. Termasuk Mbak Lina ketika ke Surabaya ke trigger nih emosinya. Nggak apa-apa, dirasain dulu aja. Misalkan dulu setiap hari ke Surabaya, tapi Iya. ke trigger gitu ya. Terus eh, masih sering nih kalau apa namanya kalau setiap hari masih sering ke trigger. Coba diturunkan intensitasnya. Jadi misalkan seminggu 3 kali aja atau seminggu sekali aja. Dirasain, dirasain, dirasain gitu. Nanti lama-lama hilang sendiri dia sambil presence. Oke. Seperti itu, Mbak. Paham? Iya. Paham. Paham. Mm-mm. Oh, satu lagi coach. Oke, Ini aku lagi pola mirroring nih, baru 2 kali ya, 2 hari oke. ya. Ya. Aku bener-bener takut coach. Ya, aku yang tanya di grup WA, kondisi lampu nyala boleh nggak? Itu Oh, aku itu. yang tanya. Itu aku Oke. bener-bener takut coach. Yang kemarin tuh, ini serem banget loh muka apa ketemu kayak nenek-nenek jahat banget, terus serem Nah, banget. Jadi sempet berhenti, takut banget. iya. Gimana tuh Mbak Lina menghadapi kayak pernah gitu? tahu nggak? Pernah tahu nggak ini? eh Jin penghalang jodoh. Pernah tahu nggak? Pernah dengar Pernah dengar nggak? Ya itu jinnya itu. ke diri sendiri. Itu jinnya itu. Iya, diri kita sendiri. Takut Iya. banget aku. Sama seperti bahasan kita tadi. Homeopati. Ketika Mbak Rina mau mengubah kondisi takut menjadi kondisi berani, Mbak Lina harus bertemu atau menghadapi kondisi ketakutan itu. Oke? Ingat, ketakutan itu adalah ketakutan yang sama, Mbak Lina. Ketika kita melihat ular misalkan ya, atau jomblo nih belum ketemu-ketemu jodoh nih, kapan nih nikah nih gitu. Atau ketakutan mau mati misalkan gitu. Itu adalah rasa Ya, takut yang sama, rasa yang sama. Ketika kita sudah terbebas dari itu, sudah kita akan muncul sebagai pribadi yang lebih percaya diri, yang berani. Oke? oke Nah, oke. kondisi batin kita akan jauh berbeda dibanding yang sebelumnya. Nggak ada lagi tuh kita ketakutan untuk apa namanya, nanti nggak ketemu jodoh lah, apa nggak ada. Karena rasa takutnya udah nggak ada. Gitu. Nah, pola yang aku ajarin di program Menemui Jodoh ya untuk ketemu itu semua, Mbak Lina. Untuk ketemu sama semua informasinya. Supaya apa? Supaya bisa kita saksikan dan merubah merubah dia, merubah
permasalahan tersebut, permasalahan ketakutan misalkan tadi ya. Kan awalnya kan Ya, mungkin Mbak Lina menganggap itu adalah sebuah permasalahan kan. ya. Eh, menganggap itu adalah sebuah permasalahan kan. Mengubah itu menjadi apa kondisi. Dan perhatikan yang namanya kondisi akan cepat berganti. Banyak Mbak Lina mungkin baru ya. Orang-orang yang di sini mengalami hal yang sama. Bukan hanya takut, ada sensasi seperti kayak ditombak ini nih, dadanya gitu. Sampai muntah-muntah itu banyak kayak gitu. Tapi ketika mereka rutin rutin melakukan itu sudah selesai. Rasanya nggak ada, netral, biasa aja. Seperti itu. Oke, untuk latihan nggak apa-apa. 3 hari pertama, nyalain aja dulu lampunya. Setelah itu, lanjut matikan lampu, pasang 2 lilin di depan. Dengerin audionya, 20 menit sehari. Itu emang wajahnya berubah-berubah ya, coach Pasti ya? gitu, pasti gitu. Itu hanya, sebenarnya itu hanya anu loh, apa, ilusi optik aja. Tapi itu adalah representasi dari apa yang kita pendam sebenarnya. Emang begitu. Aku Tapi waktu pertama, di ya, akhir audio itu hilang tuh badan. ya emang kayak Tapi gitu. wajahnya masih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku waktu pertama kali praktek itu, Mbak Lina, wajahku ini berubah yang macam-macam. Jadi gorila pernah, jadi bapakku pernah, jadi kakekku yang nggak pernah aku temui, cuma aku lihat fotonya doang pernah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena aku masih membawa emosi dari mereka semua. Nanti di akhir akan tahu tuh rasanya. Oh ya ternyata ini sensasi emosi yang bisa aku saksikan. Dan ketika aku saksikan, dia akan berubah berubah sendiri menjadi apa? Rasa cinta. Cinta melihat diri kita sendiri. Kita sayang sama diri kita sendiri. Awalnya memang kita ngerasakan itu ketakutan, takut ngeliat diri sendiri, ngeliat jin, Iya, jin yang ada di dalam diri kita nih. aku Gitu. takut. Nggak apa-apa, tetap lakukan itu, aman kok, Oke, oke. nggak akan kesurupan nggak anu Mbak Lina, tenang aja. Iya, oke. Makasih, coach. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 1/2 jam nih. Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak ada, kita stop aja ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman paham maksud dan tujuannya. Oh ya, coach. Iya, Eh, silakan. makan ikan bakar tuh boleh nggak sih? Boleh kok, kan bakar. Oh, boleh. Boleh, tapi jangan pakai micin ya. Iya. Nah, Mm, terima kasih. iya. Ayo, sama-sama Mbak Lina. Siapa lagi mau tanya? Mudah-mudahan paham ya. Oh, sudah paham memang memang harusnya sih nggak ada masalah sih hidup ini. Nggak ada masalah. Jadi kalau di Al-Quran itu kan ngomongnya apa? Kita di di dunia ini kan untuk apa sih sebenarnya? Senda gurau doang. Senang-senang. Senang-senang doang. Hanya untuk bersenang-senang. Oke, silakan Mbak Sylvia. Mas, Ya, Sylvia itu kan agak rabun dikit ya. Jadi oke. pas mirroring itu tuh muka Sylvia tuh nggak terlalu jelas kelihatan gitu Jelas. karena kan cahaya cuma lilin doang kan di antara Mm-mm. cermin gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan ekspresi muka Sylvia tuh sebenarnya gimana gitu Mas. Mm-mm. Gitu. Jadi gimana ya kalau misalkan nggak terlalu jelas kayak gitu muka Sylvia? Pakai kacamata aja nggak apa-apa. Oh, pakai kacamata aja. Iya, nggak apa-apa. Oh, oke Biar oke bisa oke lihat. oke. Iya 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 iya. Karena kan awalnya saya pikir kan nggak bisa pakai apa-apa lagi kan kayak jam tangan sebagai gitu kan. Jadi apa pakai kacamata ya? Tapi kan itu masih Hmm. kayak benda kan gitu. Kamu ada Gitu. kontak lens nggak, Sylvia? Lagi order, Oh, lagi order. Kalau lagi bisa, order. kalau memang memungkinkan nyaman pakai kontak lens, pakai kontak Oh, lens aja. oh iya iya iya. Nah, Oke untuk oke oke. untuk melepas semua identitas yang melekat di dalam tubuh kita. Iya iya Kacamata itu iya. kan ada modelnya kan, Iya model yang kamu sukai kan. iya iya. Itu adalah identitasmu. Tapi ketika kita Oh tidak mau oke. menggunakan apapun, ya identitas kita lepas. Iya iya Identitas iya. yang apa? Yang identitas yang
selama ini kita huni. Oh, oke, oke, oke. Oke deh, Maka, nanti Sylvia coba lagi kalau gitu yang pakai contact hmm, lens-nya. hmm. Oke, oke. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Kalau yang progresif kan nggak bisa pakai kontak lens, Coach. Hmm, nggak apa-apa pakai kacamata aja. Kalau memang nggak bisa pakai kontak lens, Mbak Eri. Selamat bergabung ya, Mbak Eri. Halo, Mbak Eri. Langsung hilang orangnya. Oh iya, iya, Coach. Iya, jadi kalau memang nggak bisa pakai kontak lens, nggak apa-apa. Pakai kacamata aja. Oke, Mbak Ida. Silakan. Mbak Ida, buka mic ya. Iya, Coach, makasih. Coach Iya, kan, ya, halo, halo. udah kedengeran, Coach? Sudah, sudah. Eh, halo, halo, udah terdengar? Udah. Iya. Aman kok. Eh, Sekarang kan lagi jalanin yang pola, mm-mm. Sekarang kan iya, lagi jalanin pola 0 ya. iya. Sekarang masuk di akhir minggu kelima. Kalau Mm, untuk makan, insya Allah konsisten karena kan emang nggak boleh bolong ya. Sama mm, minum air kelapa juga konsisten. Nah, tapi untuk pola-pola yang lainnya tuh ya on off gitu ya. Kayak misalkan journaling sama mirroring itu kan biasa di waktu tahajud. Cuma ya kadang bisa kebangun gitu, kadang baru bangun tuh mendekati subuh gitu ya. Nah, ya udah mm. kalau mendekati subuh berarti kan nggak praktek. Karena kalau malam itu nggak efektif, nggak bisa karena selalu ketiduran gitu kan. Untuk Iya. pola-pola lain yang lainnya pun ya banyak bolong-bolongnya kan. Nah itu berarti harus ngulang lagi dari nol atau lanjut aja atau gimana? Iya, lanjut. Sebentar. Kalau pola, maksudnya itu pola yang selain pola makan ya, sama pola mirroring. Iya, heeh. Itu juga satu Mm-mm. satu kesatuan program, Mbak Aida. Kalau cuma Mm-mm. fokusnya di pola Mm-mm. makan aja, masa hidup mikirin makan doang sih? Yang lainnya Mm-mm. juga, termasuk HP ya, berapa jam maksimal sehari. Mm-mm. Terus kondisi kita setelah sholat itu harus ngapain. Jadi checklist semua tuh olahraganya ya, dan semua aktivitasnya. Mm-mm. Udah aku kasih checklistnya kan. Tinggal kalian ikutin doang itu. Nggak cuma pola makan. Ini bukan kelas Mm-mm. diet, teman-teman. Mm-mm. Bukan, Kalau untuk bukan kelas olahraga diet juga ini. masih konsisten. Iya, Iya. ini mirroring Jadi, sama journalingnya yang sering ke skip karena kan iya, waktunya gitu. Kalau malam itu nggak efektif, iya, terus selalu ketiduran. iya. Mirroring ketiduran. Nggak apa-apa, nggak apa. Dilatih aja. Dilatih agar memiliki yang namanya konsistensi. Konsistensi. Oke. Dan polanya banyak, bukan cuma pola makan yang mirroring. Mm-mm. Ya. Banyak. Jadikan itu sebagai sebuah lifestyle. Supaya apa sih sebenarnya? Jadikan itu sebagai sebuah lifestyle. Supaya pola lamanya runtuh. Akhirnya muncul pola hidup yang baru. Ketika pola hidupnya baru, ya realitanya berubah juga pasti, otomatis. Ya, seperti itu. Bukan cuma pola makan loh ya. Ini Iya sih bukan coach, kelas diet, terasa bukan waktu kelas diet. kemarin, ya Hmm, waktu kemarin sempat off pola, ya emang bener-bener ketarik lagi ke sebelumnya sama aja. iya, makanya jadikan pola hidup itu sampai ketemu Mm-mm. jodoh gitu. Oke? Oke oke baik coach, Nanti kalau kalian balik lagi ke identitas lama, makasih coach. Mm-mm. terus jodohnya sadar, waduh ini Aidanya ini masih reaktif nih, gitu. Jodohmu sadar ya pergi lagi deh. Iya memang, Tapi ketika itu sudah jadi lifestyle iya kehidupanmu, sudah orang akan nyaman dekat denganmu. Nah, gimana caranya supaya supaya kita tahu ya orang tuh nyaman sama kita ya kita harus latih ya sama siapapun itu, sama keluarga kita, keluarga yang ada di rumah, tetangga kita, keluarga kita yang ada di satu kota gitu ya silaturahmi
untuk ngecek informasinya. Ya, informasi satu, informasi eksternal. Orang tuh nyaman nggak sih sama aku? Kalau aku ajakin ngobrol, mereka nyaman nggak? Yang kedua, informasi internal. Apa yang terjadi di dalam diriku ketika aku bersosialisasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain. Itu adalah dua informasi yang perlu kalian amati, saksikan. Ya, dan itu nggak bisa kalau kalian di rumah aja. Ingat, COVID udah berhenti. Jadi nggak ada di rumah aja. Kalian harus keluar. Gitu. Oke, Mbak Ida, clear? Iya, baik Coach. Clear-clear. Memang masih berasa ini memang harus jadi lifestyle ketika kemarin off, ya balik lagi, Iya, nggak ketarik apa-apa. lagi. Nah, dilatih aja. Nanti lama-lama Iya, nyaman kok. Ini Mbak Ai nggak bisa baik. ikut nih, karena dia lagi di Jakarta, anaknya sakit, dia juga lagi sakit. Tapi dia cerita beberapa kali di grup ya, di grup ke aku juga. Enak banget sebenarnya kalau pola titik nol itu dijadikan lifestyle. Nggak berhenti-berhenti dia. Ya enak emang di ini enak. Di apa regulasi emosi gitu tuh enak. Di kesadaran kita juga enak. Seperti itu. Oke, Mbak Ida, aman? Oke, baik Coach. Terima Iya. kasih aman-aman. Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih Mbak Ida. Pertanyaan bagus. Ada lagi mau tanya? Masih ada waktu 15 menitan lagi nih. Vivian, silakan. Mas mau tanya ya, Ya. eh sharing. Mm-mm. Kalau misalkan dalam hidup itu misalkan masih belum punya tujuan gitu, gimana sih Mas? Kadang itu ini kan jadi kayak apa ya? Kadang itu muncul pertanyaan gitu kan di pikiran gitu. Ya, ya. Kalau misalkan pas lagi apa di kumpul sama sama apa itu keluarga gitu. Kan nih Mm-mm. keluarga yang lain sudah punya keluarga masing-masing gitu kan, udah punya anak, udah punya gini. Terus kan misalkan kayak kemarin Vivi bilang kan mau join ini eh, belajar gitu kan ke Pare gitu. Terus Mm-mm. kan ya diceletukin kan apa umur segini yang lain pada 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 nikah semua, pada Ya. mikir gini, kerja gini. Nah, terus kan jadi mikir, kan jawabnya aku gini sih. Loh, iya kalian punya tujuan mau gedein anak, terus cari kerja, mati-matian gitu kan. Buat nyari duit, buat anak, buat sekolah gini. Nah, aku tuh juga bingung. Kalau misalkan cari duit banyak-banyak, mau buat apa? Ya mau buat apa sebenarnya nggak buat apa juga sih. Mau ya buat jalan-jalan kan kayak gitu, gitu. Iya. Terus misalkan nggak tahu gitu loh Mas tujuannya tuh apa ya jadi mikir kan tujuanku tuh apa tujuan mau gedein kucing gitu kan Dan kucing. gedein tuh kucing cari duit buat ngasih makan kucing terus di Iya, rumah iya. kan sendirian terus kadang tuh sampai pikiran gini oh iya ya aku tuh sendiri terus besok tuh ahli warisku siapa gitu kan kalau masih sendiri kalau cari duit banyak-banyak yang nikmatin besok siapa? Mau dikasih ke siapa? Kadang itu sampai pikir gitu, Mas. Mau dikasihkan ke siapa? Iya. Terus kan jadinya, oh iya, kayak jadi mikir gini loh. Ya udah, Iya. nggak perlu yang banyak-banyak gitu cari duitnya. Cukup gitu kan. Terus kan, oh Banyak-banyak juga nggak apa-apa kok. Siapa yang larang? iya juga, karena iya cari banyak. Karena kan cuma pengen, kan masih pengen ini, pengen jalan-jalan keliling dunia gitu. Mm. Duitnya kan butuh banyak. Nah, Iya. jadinya tuh kayak gitu, kayak nyari Mm. tujuan gitu loh Mas, biar semangat. Boleh itu gimana ya? Boleh atau nggak tahu lah. Oke. Kayak nggak punya Oh. tujuan, jadi kayak nyari alasan gitu loh, nyari alasan biar punya tujuan. Jadi kayak nyari kerjaan itu kayak ya udah, yang Mm. penting cari kerjaan gitu. Kayak Oke. nggak yang greget gitu loh, nyarinya kayak nggak greget. Oke. Oke. Aku paham pertanyaannya.
Ada lagi? Ada Udah lagi, sih. Vivi? Ya Itu kayak aja gitu ya. kan sebenarnya. Oke, oke. Ini ada dua perspektif, Vivi. Ya, mengenai tujuan hidup. Ya, perspektif pertama adalah perspektif kesadaran. Dalam kesadaran, ya, tujuan dari kehidupan ini adalah hidup itu sendiri. Ya, bukan sebuah pencapaian, tapi hidup adalah tujuan ya hidup itu sendiri. Jadi di dalam kehidupan ini, tujuannya satu-satunya tujuan adalah ya hidup itu sendiri. Paham nggak? Iya. Ketika kita hidup sudah selesai, kita hidup di momen saat ini sudah. Itu kita nggak perlu tujuan. Ya hidup adalah itu sendiri tujuannya. Hidup adalah tujuan itu sendiri. Oke, itu dari perspektif kesadaran. Jadi sebenarnya di kesadaran tidak ada yang namanya pencapaian. Tidak ada yang Oh, namanya tujuan. Karena tujuan dalam kesadaran adalah hidup itu sendiri. Jadi jangan pernah ya melakukan sesuatu untuk motif tertentu. Oke, ngumpulin duit, motifnya untuk besarin anak. Itu motif. oh iya. Ya, hanya motif. Oke. Tapi yang kedua ya, sebagai as human being, ya, sebagai manusia, ya tujuan kita dilahirkan ke muka bumi ini sebagai perwakilannya Tuhan. Makanya bahasanya adalah apa? Bahasanya adalah Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bergerak di muka bumi ini ya untuk menyalurkan energi cinta kasihnya Allah itu, kasih dan sayangnya Allah itu. Oke, untuk apa? Untuk berkontribusi ke alam semesta. Itu doang sebenarnya. Jadi nggak usah memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu. Ya, karena sesuatu yang akan kita capai itu akan terjadi secara otomatis ketika kita bisa berkontribusi buat alam semesta, apapun itu. Ya, jadi PR-nya Vivi saat ini adalah temukan apa sih potensi yang Allah berikan kepada diriku, pada dirinya Vivi. Ya, kenali dulu dirimu. Setelah itu apa? Gunakan potensi yang dititipkan sama Allah itu, ya, untuk berkontribusi dengan apa? Dengan energi cinta dan kasih, kasih dan sayang, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim gitu. Jadi nggak usah punya tujuan kayak aduh aku pengen ini pengen itu pengen ini pengen keluar negeri lah apa, karena kamu akan keluar negeri sendiri kalau duitnya ada. Nah gimana saya supaya duitnya ada, ya kamu berkontribusi buat alam semesta. Nah sebelum kamu berkontribusi temukan dulu tuh dirimu apa ya bakatku ya kira-kira ya. Ketika sudah ada nih tek gitu, wes sudah konsistensi di situ, lakukan secara konsisten. Nah, gimana supaya kita bisa konsisten di situ? Mental kita, emosi kita harus kuat dulu, ya. Untuk untuk ngekuatin apa, memperkuat mental dan emosi kita ini, ya, supaya stabil, yaitu polanya yang dilakukan. Pola-pola yang aku ajarin itu untuk membuat mental kalian tuh tough, kuat. Supaya apa? Supaya kalian bisa konsisten dalam melakukan sebuah sesuatu, apapun itu. Mungkin 1-2 tahun pertama tidak akan kelihatan hasilnya. Tapi percayalah, ketika kalian melakukan secara konsisten, ya, melalui bakat yang dititipkan sama Allah buat diri kalian masing-masing, yang itu unik ya, hanya kalian yang punya. Udah, nggak perlu tujuan. Karena apapun yang kalian inginkan akan datang sendiri. Nggak perlu dituju, mereka yang akan datang. Gitu. Paham nggak, Vivi? Oke. Iya, soalnya kalau misalkan tanya ke ini kan mesti apa sih tujuan hidup? Tujuannya beribadah kan jawabannya. Ya udah Gitu. kan mesti gitu. Makanya tuh kayak nggak puas gitu loh. Ya tahu tujuannya beribadah, Tujuannya beribadah. adalah hidup itu sendiri, sama tujuannya adalah kita berkontribusi buat alam semesta. Itu doang. Oke. Itu doang. Ya sebelum itu kamu renungkan di dalam dirimu dulu. Apa ya potensi yang aku miliki untuk membuat kehidupan di alam semesta ini jauh lebih baik. Itu pertanyaan besarnya.
Itu gitu. kalau kita tanya ke diri sendiri gitu, nanti dijawab gak sih, Mas? Karena itu Hmm, juga yang tak tanyakan sih, apa sih sebenarnya aku itu, iya. gitu. Tapi Nanti belum. jawabannya bisa dalam bentuk suara, tapi batinmu netral ya. Suara itu muncul, batinmu netral, tiba-tiba. Atau jawabannya bisa dalam bentuk ini, kejadian sesuatu gitu, yang nggak pernah kamu sangka-sangka. Kayak aku nih, bikin komunitas menemui jodoh. Apa pernah aku duga-duga? Nggak pernah. Nggak pernah, tiba-tiba aja aku lagi makan sama istriku gitu ya, di sebuah restoran di Malang gitu, nungguin makan tuh. Bikin konten ya, bikin konten ya, bikin konten. Istriku tanya apa, mau bahas apa? Tentang jodoh aja, tiba-tiba itu. Tiba-tiba tentang jodoh aja. Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa orang kok susah dapat jodoh? Boom, ngomong tok aku. Apa yang ada di kepalaku keluar sendiri gitu. Viral, viral. 600.000 yang nonton. Akhirnya apa? Kalian kalian ngumpul di sini akhirnya. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Ya. Dan ya mudah-mudahan ini adalah bentuk bakat yang diturunkan sama Allah yang bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan manfaatnya dan bisa membuat kehidup teman-teman tuh lebih baik. Itu doang. Nggak ada tujuan. Mau apa nggak. Gitu, Vi. Paham nggak, Vi? Oke, oke. Iya, Mas. Nanti kalau bingung lagi, tanya di grup aja. Iya. Ya, yang pasti kamu harus temui dulu informasinya. Apa informasinya? Oh, ada perasaan bingung nih. Kamu rasakan dulu perasaan bingungnya itu. Iya, iya. Ada pertanyaan nih yang masih mau ngapain sih hidup ini? Iya, itu terus pertanyaannya gitu kan. Disadari, diterima, Ngapain? Karena nggak ada iya, tujuan kan. ada informasi kan, ada suara yang bertanya-tanya terus kan. Iya. Jadi, Tapi kok oh, nggak ada tujuan. Tapi masih hidup aja gitu kan. Masih makan gitu. gak apa-apa, pasti ada tujuannya, ada maksudnya, pasti ada. Aku Oke. ingat ceritamu itu waktu habis selesai operasi, pertanyaan yang muncul apa? Lah, aku masih hidup. Lucu Iya banget. kan, benar. Jadi itu kayak Pasti pertanyaan ada, yang Vi. masih berulang gitu loh. Iya, nggak apa-apa, pasti ada. Nikmatin aja hidup ini. Pengalaman hidup ini nikmatin aja. Bilang Iya, aja sama. sama temen-temenmu tuh, aku ini masih umur 25 gitu. Gitu. Kita kita bestie ya gitu. Sudah, kalian seneng-seneng aja. Iya, Mas, bener. Aku sih inget inget Mas Fahmi sih. Bersenang-senang lah. Jadi udah kalau misalkan lagi pikiran lagi kemana-mana, oh balik lagi yuk balik gitu. Bersenang-senang terus mulai senyum gitu kan. Senyum sendiri. Nggak gila kok, tenang aja, nggak gila. Senyum-senyum sendiri, happy kita, mental kita malah justru Kan, lebih sehat, gitu. justru lebih sehat. Jadi ingetnya tuh present terus senyum gitu kan. Oh iya senyum gitu akhirnya. Oke, Begitu, oke, paham ya? oke, Mas. Siap. Ya, oke, Makasih. sama-sama Mbak Vivi. Mbak Emily, silakan Mbak Emily. Mbak Emil. Ya, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. Maaf, tadi saya terlambat masuknya, baru selesai kerjaan setengah 12-an, baru bisa mengikuti Zoom. Nggak apa-apa, aman. Silakan Mbak Emil. Mas, tanya ini ya, aku tuh kadang itu apa ngerasa tangan itu ya, antara pergelangan tangan sampai siku, itu tuh kayak ngerasa tegang, kebas, gimana ya? Nggak sakit, dikasih minyak kayu putih atau BU atau apa tuh, ya nggak ngefek. Tapi ngerasa kayak gimana ya, kayak Tegang. tegang kayak gimana gitu ya, kayak apa ya, kebas kan nggak nyaman lah, intinya nggak nyaman, nggak tahu, Hmm. nggak ada luka juga, nggak ada, mungkin karena Nggak itu kes ya, nggak keseleo, kadang aku tegang, nggak ada, nggak keseleo. nggak, rasanya tuh kayak gimana ya, sulit digambarkan soalnya juga Hmm. nggak pernah ngalamin kayak gini. Ya udah beberapa bulan ini sih, sekitar 2 bulan dan 1 bulanan, cuma kadang nanti hilang sendiri, tapi nanti kalau Hmm. tegang gitu ya,
kayak Hmm, ngerasa kanan kiri gitu. hmm. Oke, oke. Itu ya pertanyaannya. Oke, di seluruh tubuh kita, ya, Mbak Emil dan teman-teman semua yang ada di sini, itu ada DNA-nya. Oke, ada DNA-nya. Dan DNA, satu DNA itu memuat ribuan bahkan sampai jutaan informasi, ya. Ribuan sampai jutaan memori informasi. Yang bisa jadi itu adalah trauma kita di masa lalu. Masih terekam di situ tuh. Oke. Nah, caranya yang paling mudah untuk merilis apa namanya ketegangan itu atau informasi itu, lakukan gerakan faida lajin. Itu loh, Gimana itu? yang senam otot psoas ada faida lajinnya kan, pukul, dipukul. Nah, ketika ketika dipukul, selnya mati, akan muncul yang baru. Itu untuk melepaskan ketegangan dan merubah DNA. Oke, itu yang paling mudah. Kalau mau cara yang lebih efektif tapi sakit, fasdu. Fasdu. Fasdunya dari tangan. Tapi lakukan dulu Pak Lajin yang Itu kayak pukul-pukulan. donor darah itu enggak sih, Mas? Donor darah jangan. Oh, beda Donor ya. darah nanti darahmu kamu kasihkan orang, orangnya nanti akan terkoneksi sama kamu. Hmm. Dibuang aja darahnya. Tapi dulu pernah sih waktu aku kecil ya, donor darah itu kan Hmm. dulu banget gitu. Itu gimana? Hmm. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Hmm. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Yang udah terjadi udah biarin aja. Soalnya kan nggak tahu ya. Taunya kalau secara medis kan regulasi apa darah lebih sehat lebih gitu kan. Iya, emang gitu. Jadi dulu Ketika kita membuang, coba nanti dia ikut. kan, ketika kita membuang darah kan nanti akan muncul lagi sel darah yang baru kan. Hmm. Tapi jangan dikasihkan orang, jangan didonorkan, dibuang aja. Hmm. Oke, biar kamu tidak terkoneksi secara koording, secara Tapi energetik kalau sama orang lain. misalnya keluarga nggak apa-apa ya. Keluarga misalnya Kalau buat anak sakit. gitu, ibu gitu nggak apa-apa. Bagaimanapun kan Hmm. kita sudah terkoneksi tuh secara DNA dengan mereka. Tapi kalau sama orang lain, pernah denger ini nggak ceritanya Dahlan Iskan nggak waktu dia ini cangkok apa ya liver apa hati ya lupa liver Ginjal, itu ya hati ya ginjal ya ginjal. ginjal ada yang pernah punya bukunya nggak ada yang baca bukunya nggak Belum, belum, Mas. donor hati apa donor ginjal dia kan ngambil cangkokannya hati dari orang Tiongkok kan orang Cina kan jadi dia tuh ginjal ya Mbak Oci ya Iya. ginjalnya tuh rusak terus dia ngambil dari ginjalnya orang lain dari Cina Cina kalau nggak salah pada saat ditanam tuh ginjalnya orang lain informasi orang lain tersebut ada langsung dia bisa ngerasain emosinya dia bisa melihat memori orang tersebut akhirnya Dahlan Iskan tuh datang tuh ke rumah orang yang ginjalnya itu didonorkan dia konfirmasi bener nggak kamu ngalamin ini ngalamin itu ngalamin iya semua bener terkoneksi tek gitu. Itu dia oke Mbak Emil paham ya Oh, oke. Ya, paham, lakukan paham. itu senam soas terus pukul-pukul nanti lepas tuh ketegangannya. Kadang itu sih Coach Emily itu apa? Ho'oponopono itu loh. Kalau Ngaruh ketegangan, nggak? kalau ketegangan yang sifatnya tension, pukul, dipukul ya, Kalau dipukul. dipijitin gitu nggak? Anu beda. Pijet bisa, bisa, pijet bisa. Cuma pukul itu dia lebih efektif lagi, karena dia mati yang lama, akan muncul yang baru. Tek, gitu. Pukul Hmm. kan merah, tetap, tetap mati itu selnya, tek, langsung muncul yang baru. Regenerasi sel. Hmm. Muka juga dipukul-pukul gini. Awet muda nanti, Hmm. awet muda. Kalau totok wajah itu ya. Totok wajah itu bikin Ya, awet dia yang muda pijet juga kan, ya. kan dipijet kan. Dipukul juga Hmm. bisa, Hmm. 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 gitu.
Oke? Ya, Ada oke, lagi? oke. Apa Oke. ya? Oh ya, tadi kan Mas Fahmi bilang kontribusi, ya kan? Mm-mm. Sesuai kayak di perusahaanku juga sih, maksudnya juga tagline-nya berkontribusi mencerdaskan bangsa gitu. Berarti itu juga maksudnya boleh kan tujuan kayak gitu, tujuan hidup kayak gitu, tujuan Ya, boleh lah. misalnya visi perusahaan gitu kan. Ya, boleh. Bagus lah tujuannya. Pokoknya bener-bener Hmm. asli ya, asli. Bukan, Hmm. bukan, bukan gimmick. Asli memang niat sungguh-sungguh berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa misalkan atau apa membuat orang tuh pintar bahasa Inggris lah apalah. Namanya duit itu datang sendiri, nggak perlu dicari. Kalau kontribusi kita bagus ya, orang puas, orang pinter, anak orang pinter sudah pasti direferensikan kita ke orang lain. Itu namanya duit datang sendiri. Iya, ketok tular sih iklannya. Begitu, gitu. Marketing yang paling Iya. paling powerful kan getok tular itu, paling powerful. Mulut mulut ke telinga, bukan mulut ke mulut loh ya. Mulut ke mulut ciuman, mulut ke telinga. Iya. Gitu. Oke. Oke, oke, siap, Coach. Nah, ya. Oke, teman-teman. Eh, Mudah-mudahan ya, udah Coach makan ikan panggang boleh ya? ikan panggang. Iya. Ini ya, buat pola makan. Cukup dilihat polanya di resume. Ingat ini bukan kelas diet. Sementara makan terus. Jadi kalau bawanya sampai ketawa nih. Bawanya sampai ngomong nih, Mas Fahmi sampai pusing tuh Mbak Astri. Gara-gara ditanyain Ya, soalnya udah makanan jelas. terus. Teman-teman aja mungkin nggak Nggak memperhatikan apa-apa. ininya. Dilihat aja. Dipanggangnya pakai apa. Kalau nggak pakai minyak nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Ya, dibaca aja. Dibaca semuanya. Udah rapi tuh dibuatin sama Mbak Ajeng. Oke, Mbak Emily? Oke, udah. Udah. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan Assalamualaikum. paham ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eri, oh udah, nggak apa Mbak Eri. Mbak Eri, satu lagi ya. Singkat aja. Habis itu kita selesai habis ini. Silakan Mbak Eri. Coach, yang untuk donor darah tadi, kan Mm-mm. kalau pernah mengalami tindakan operasi terus dibutuhkan darah, kan waktu itu kita kan dalam keadaan tidak berdaya dan eh, Nggak apa-apa, memang nggak butuh apa-apa. darah dari. Untuk keselamatan nggak apa-apa. Nah, terus kemudian setelah itu saya melakukan eh, istilahnya merasa berterima kasih untuk yang donor tuh saya sering rutin melakukan donor darah gitu. Jadi memang tujuannya untuk berterima kasih itu dan juga untuk apa namanya kesehatan juga gitu. Nah, itu gimana, Coach? Berterima kasih itu kan caranya bisa macam-macam Mbak Eri. Ngasih susu ke orang, ngasih apa ke orang gitu kan. Sebaiknya ini secara energetik ya. Ya, ini ini sesuatu hal yang tidak bisa dipercaya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang bisa kalian saksikan. Oke? Kalau kalian, aku kan pernah tuh referensikan ini nih, buku namanya Family Constellation. Di situ tuh ada tuh penjelasannya tentang apa namanya tikus sama anak tikus, ya, yang memiliki darah yang sama, ya. Jadi si anak tikus kan pasti dilahirkan sama ibunya kan, ya, dipisahkan di dua benua. Sorry, anak tikusnya, si ibu tikusnya ini diberikan trauma. Jadi trauma itu adalah dia disetrum sambil dikasih stimulasi bau biji bunga matahari. Oke, setelah itu ibunya melahirkan anak. Nah, anaknya ini kan membawa darah ibunya kan, darah daging dari ibunya kan. Anaknya ini diuji di situ, dikasih bunga matahari, dikasih bau biji bunga matahari kalau nggak salah, ya.
Terus dicek detak jantungnya. Ketakutan seperti disetrum, sama seperti ibunya. Artinya apa? Ketika dia terkoneksi secara DNA, secara darah, maka dia akan membawa rekaman yang sama. Entah itu rekaman trauma, atau rekaman apapun itu emosi, seperti itu. Yang sudah kejadian ya sudah nggak apa-apa, biarin aja. Fokusnya sekarang, seperti itu. Jadi ketika Mbak Eri ngasih darah ke orang, ya sudah siap-siap terkoneksi tuh secara energetik. Nggak bisa dibuktikan secara saintifik, tapi itu bisa disaksikan. Begitu Mbak Eri. Paham? Dan donor darahnya ke PMI sih dok, bukan ke Iya, sama aja. Kan nanti dari PMI kan dikasih ke orang kan? diproses Bu- dulu sama PMI-nya kalau. Sama aja, sama aja. Itu adalah darahmu yang diproses, dikasih ke orang. Lebih baik kalau buat kesehatan fasdu, keluarin darahnya. Kalau nggak kuat fasdu, bekam aja. Rutin. Bekam yang ini ya, bekam yang keluar darah, bukan bekam kering. Gitu. Nah, bagaimana caramu berterima kasih? Ya sudah berkontribusi aja buat alam semesta. Seperti itu. Oke, Eri? Paham? Eri? Oke. Oke, Realme Note 60 ini nanti dulu ya, kita ketemu nanti di grup atau di Q&A selanjutnya. Aku udah ditungguin istriku nih. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang kita bahas hari ini, ya, yang kita diskusikan hari ini. Sehingga apa? Sehingga nggak ada lagi masalah. Ketika kalian masih menganggap sesuatu hal masih berupa masalah ya, maka kondisi tersebut tidak akan pernah berganti. Jadi tangkap semua kondisi tersebut sebagai sebuah informasi doang. Oke? Informasi doang. Buat kalian yang sudah jalan apa join program Bumi Jodoh, jalankan semua polanya supaya kalian menangkap semua informasinya. Oke? Kalian saksikan informasinya dan saksikan bahwa informasi itu hanya sekedar informasi. Yang ketika kalian saksikan dia akan runtuh dan dia akan berubah bentuknya menjadi kondisi batin kita yang baru, pemikiran kita yang baru, dan realita juga yang baru. Setelah itu apa? Hasilnya kita serahin aja ke Allah. Insya Allah baik. Insya Allah hasilnya baik. Ya, karena kita sudah berhasil untuk apa? Untuk menjalankan syariat Islam yang pertama, yaitu apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkehendak di kehidupan ini kecuali Allah, dan tidak ada yang bergerak di kehidupan ini sebagai selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi jangan pernah tolak apapun sensasi, emosi, dan fenomena yang terjadi di kehidupan kalian. Karena itu pasti memuat sebuah informasi. Yang bisa jadi itu adalah informasi kalian untuk menemukan jodoh kalian. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Saya Fahmi, saya founder dari komunitas Menemui Jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih, Ko.